Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pelajaran bahasa sejarah Indonesia dengan materi konferensi meja bundar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fenaris. Perkenalkan, nama saya Naila Rizka. Perkenalkan, nama saya Daniel Nur Fajar. Perkenalkan, nama saya Azhar Hasan Surya. Perkenalkan, nama saya Faidul Al-Fatah. Baik, itulah anggota-anggota kami yang beranggotakan 5 orang, kurang 1 tidak. Atau disingkat KNB dalam bahasa Belanda, yaitu Netherlands Indonesisch Rodeta Velconferentie, adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, negara Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau Bijeenkomst for Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, lalu Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Royan-Royan pada 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Itulah pengertian dari konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar, yaitu usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat ancaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi. Lewat perundingannya, Linggarjati dan Perjanjian Renville pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengancam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintahan Republik. Diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak, menyusul Perjanjian Royan pada 6 Juli yang secara efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan. Muhammad Roem mengatakan bahwa Republik Indonesia, para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka, bersedia ikut serta dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Pemerintah Indonesia yang telah diasingkan selama 6 bulan kembali ke ibu kota sementara di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan Federal dalam paruh kedua pada tanggal Juli 1949 dan sejak 31 Juli sampai 2 Agustus konferensi inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya. 4. Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia Jakarta, ditetapkan bahwa konferensi meja bundar akan digelar di Den Haag. Meja bundar, perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik Belanda mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda.
Akan tetapi ada perdebatan dalam hal utang pemerintahan kolonial Belanda dan status para Papua Barat. Perundingan mengenai utang luar negeri pemerintahan kolonial Hindia Belanda berlangsung berkepanjangan dengan masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan berpendapat mengenai apakah Indonesia Serikat mesti menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Delegasi Indonesia terutama merasa marah karena harus membayar biaya yang menurut mereka digunakan oleh Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat intervensi anggota Amerika Serikat dalam Komisi PBB untuk Indonesia, pihak Indonesia menyadari bahwa kesediaan membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kedaulatan. Pada 24 Oktober, delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintahan Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang babak akhir konferensi meja bundar. Babak akhir konferensi meja bundar, agresi militer 2 membuat Belanda menerima kecaman dari banyak negara di dunia. PBB merespon dengan mengeluarkan resolusi nomor 67 pada 28 Januari 1949. Isi resolusi tersebut antara lain menyerukan penghentian pertempuran dan mendesak Belanda untuk memulai perundingan dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Indonesia dan Belanda kemudian mengadakan perundingan di Hotel Den Indes, Jakarta pada 14 April sampai 7 Mei 1949 yang menghasilkan perjanjian Roem-Royen. Roem-Royen diambil dari nama masing-masing delegasi yang menjadi perwakilan, yaitu Muhammad Roem dari Indonesia dan Herman van Royen atau Royen dari Belanda. Isi perjanjian Roem-Royen antara lain pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, penarikan pasukan Belanda dari Yogyakarta, dan usulan untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, yaitu di Belanda. KMB atau konferensi meja bundar atau The Round Table Konferensi atau RTC resmi dibuka pada 23 Agustus 1949. Perundingan itu berjalan alot atau lambat. Akhirnya pada 2 November 1949, Indonesia dan Belanda berhasil mencapai kesepakatan dan dilakukan penandatanganan persetujuan konferensi meja bundar atau KMB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi meja bundar diantaranya yaitu serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu, pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Lalu dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Parlemen Belanda memperdebatkan kesepakatan tersebut dan Majelis Tinggi dan Rendah meratifikasi pada tanggal 21 Desember oleh mayoritas 2/3 yang dibutuhkan. Terlepas dari kritik khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat yang belum terselesaikan, Legislatif Indonesia Komite Nasional Indonesia Pusat meratifikasi kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember tahun 1949. Kedaulatan dipindahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949. KBM tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh yang berjuang dalam konferensi tersebut. Pada tanggal 4 Agustus 1949 dibentuk delegasi dari Indonesia. Pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar adalah Muhammad Hatta. Sedangkan para anggotanya yaitu Muhammad Roem, Prof. Dr. Soepomo, Dr. Johannes Laimena, Ali Sastra Mijojo, Suryano Hadinoto,
Dr. Sumitro Djohadikusumo, Abdul Karim Prido, Kolonel TB Simatupang, dan terakhir Dr. Muwardi. Dalam konferensi meja bundar, delegasi Indonesia diawali oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rem, dan Prof. Dr. Sohib Pomo. Pihak BFO, Biskon for Federal Overleg, yang merupakan kumpulan negara federal hasil bentuk Belanda di Indonesia, dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Delegasi Belanda adalah Johannes Hendrikus van Marseven yang saat itu menjabat Menteri Seberang Laut, Menteri Urusan Kolonial. KMB juga dihadiri perwakilan Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Convention for Indonesia, yakni Tom Chrysler. Baca juga dampak negatif konferensi meja bundar KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 dengan proses perundingan yang alot dan lama.